Selamat sore pemirsa, Galeri Publik kembali hadir di hadapan Anda hari ini Rabu 26 November 2014. Seperti yang kita ketahui kemarin pada hari Selasa 25 November 2014, Bangsa Indonesia menjalani ataupun memperingati hari penting yaitu Hari Guru Nasional. Sebelum era reformasi, guru adalah profesi yang paling tidak diminati oleh masyarakat sebab orang akan sulit mencari penghidupan yang layak dari profesi sebagai guru. Kemudian guru adalah murni sebagai panggilan jiwa dan sebagai karena terpaksa menjadi guru daripada tidak ada pekerjaan lain. Paradigma itu pun bergeser setelah reformasi, guru mendapatkan perhatian pemerintah, gaji yang diperhatikan, kemudian kesejahteraan guru yang diperhatikan, sehingga membuat masyarakat berbondong-bondong memburu profesi ini sebagai profesi yang telah menjanjikan masa depan. Ada yang bilang benar dan ada yang bilang juga tidak benar. Yang benar adalah mungkin mereka berkesempatan menjadi pegawai negeri selain gaji yang cukup lumayan, kemudian ditambah tunjangan-tunjangan lain, kini guru mendapatkan perhatian dengan adanya peluang sertifikasi. Namun juga ada yang tidak benar karena masih banyak guru yang kurang perhatian dengan adanya guru honorer. Hari ini kita akan memperbincangkan mengenai guru honorer terkait juga kemarin kita telah melaksanakan ataupun memperingati Hari Guru Nasional dan bersama narasumber yang telah hadir di studio bersama kami ada Profesor Ibnu Hamad dari Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mas Islam. Kemudian ada juga Pak Aan Rohdian sebagai guru honorer SMP 7 Kota Bekasi. Selamat sore Pak Aan. Dan kemudian ada Pak Suparman, pengurus Asosiasi Guru Honorer. Selamat sore Pak Suparman. Ya, kita sebelum memperbincangkan tentang guru honorer, kita simak dulu VT berikut ini pemirsa. Upacara Hari Guru ke-69 yang dipusatkan di lapangan Sempur Kota Bogor ini diikuti 2.000 guru dan siswa sekota Bogor, Jawa Barat. Isu kesejahteraan bagi guru yang belum merata, terutama perbedaan kesejahteraan bagi guru swasta dan guru negeri, masih menjadi tuntutan para guru. Selain itu, PGRI juga meminta bantuan hukum bagi guru yang terjerat kasus hukum. Ya, kesejahteraan guru itu kan Undang-Undang 14 2005, itu yang kaitannya dengan sertifikasi, bantuan hukum dan sebagainya. Itu memang sertifikasi tidak semulus apa yang diharapkan dalam undang-undang, karena masih adanya ganjilan, tidak setiap bulan tepat pada waktu dan sebagainya. Terkait tuntutan para guru, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan, pemerintah telah memberikan kesejahteraan secara maksimal kepada para guru. Menurut Bima Arya, kesejahteraan guru yang diberikan pemerintah saat ini agar dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas mengajar. Para guru, ini seperti apa di Kota Bogor? Ya, kalau kesejahteraan tentunya kita berharap ya itu akan sejalan juga dengan prestasi guru, kapasitas guru. Kita ingin dorong guru-guru untuk memperluas wawasan, meningkatkan kapasitas ya, agar itu berdampak juga bagi kesejahteraan. Sementara itu, sejumlah peserta upacara banyak yang jatuh pingsan lantaran kondisi cuaca yang cukup panas. Ayatullah Humaini, JAK TV. Ya, pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon interaktif di 0215155111. Kita langsung memperbincangkan terkait Hari Guru yang kemarin kita peringati 25 November 2014 bersama narasumber yang telah hadir di studio. Sebelum kita lebih lanjut memperbincangkan mengenai guru honorer, kita akan flashback dulu sejenak. Profesor Ibnu, sebenarnya guru honorer itu apa sih, Prof? Ya, guru yang boleh dikatakan tidak tetap mengajar di sebuah sekolah ya. Kan guru itu ada yang guru PNS maupun guru tetap di yayasan. Guru honorer ini bisa ada di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Kategorinya bahasa umum juga bisa dikatakan guru tidak tetap kan. Ini kita juga kehadiran Pak Aan. Pak Aan selaku guru honorer sudah berapa tahun Pak Aan kalau boleh tahu? 21 tahun. 21 tahun, cukup lama juga Prof. Ibnu ya, 21 tahun. Dan saat ini apakah sudah diangkat atau belum? Kebetulan memang mungkin saya belum, nasib saya ya, saya belum terangkat sampai saat ini. Oke, kita singkirkan dulu soal pengangkatan. Saya mau tahu dulu Pak Aan, sejarah Pak Aan ketika ingin ataupun berminat sebagai guru dan kemudian terjun ke guru honorer, bagaimana awalnya dulu Pak Aan? Awalnya memang cita-cita saya dari awal pengen jadi guru gitu ya, pengen mencerdaskan bangsa, karena melihat pada saat itu di kampung saya tidak ada
yang berminat untuk menjadi tenaga pendidik. Nah, akhirnya saya lari ke ibu kota. Akhirnya saya kuliah dan kuliah di bidang pendidikan. Akhirnya setelah mendapatkan D2, saya terjun menjadi guru honorer di sebuah sekolah swasta SD dan sampai saat ini. Oke, boleh tahu dulu Pak Aan kampungnya di mana? Di Tasikmalaya. Oke, sampai sekarang masih kondisinya seperti itu waktu dulu Pak Aan tinggalkan ke Jakarta untuk berpendidikan? Alhamdulillah sekarang setelah melihat saya ada muncul salah seorang menjadi mempunyai titel sarjana, akhirnya banyak aan-aan yang lain di desa saya pada mengacu ke pendidikan. Oke, Pak Aan, teman-teman Pak Aan, rekan-rekan Pak Aan mungkin ada yang berprofesi juga sebagai guru honorer, dan kemudian apakah ikuti jejak Pak Aan 21 tahun belum juga terangkat, atau memang ada yang sudah terangkat? Ada juga yang sudah terangkat dan kebanyakan belum terangkat. Oke, yang sudah terangkat, pengetahuan Anda, prosedurnya seperti apa? Mereka, teman saya itu dulu ngikut GBS, guru bantu sementara itu Pak, yang dulu. Nah, mereka terangkat, saya juga pernah ikut juga jadi guru GBS, ternyata saya tidak terangkat, karena kemudian saya pindah lagi sekolah, karena dalam diri saya aja itu merasa kecewa saya di situ, akhirnya pindah ke sekolah swasta. Tapi masih sampai sekarang masih ingin mencerdaskan bangsa dengan profesi Anda sebagai Insya guru? Allah, mudah-mudahan seperti itu. Pak Suparman, selaku pengurus Asosiasi Guru Honorer di Indonesia terutama dan lingkupnya nasional, berapa jumlah guru honorer yang tercatat di asosiasi kalau Anda? Menurut data kami ya dari secara nasional, seperti yang sekarang ini kan guru honorer itu kita bagi menjadi yang resmi itu ada istilah K2 ya, kategori 2. Itu kategori 2 itu adalah guru honorer yang memang sudah dimasukkan persyaratan oleh pemerintah untuk mengikuti CPNS. Nah, itu sekitar 700 ribuan itu ya. 700 nah, ribuan. sementara kemarin yang mengikuti CPNS itu kuotanya itu hanya diberikan sekitar 237 ribu per tahun? Enggak, untuk tahun CPNS kemarin pengikut seleksi CPNS. Jadi dengan demikian maka kurang lebih sekitar 400 ribuan yang masih tersisa sampai sekarang ini K2. K2 itu seperti Pak Aan ini udah termasuk K2, bahkan sudah melebihi nih. Sebenarnya Pak Aan ini masuk K1 dulu mestinya ya. Nah, kalau tadi Pak Suparman bilang resmi dan tidak resmi, kalau Pak Aan ini masuknya ke resmi atau ke tidak resmi? Ya, semestinya Pak Aan ini masuk dalam kategori guru K1 dulu, yang harus diperjuangkan awal sebelum lahirnya K2. Ya, kan K2 ini lahir setelah proses guru honorer K1 itu yang memang sudah diprioritaskan untuk mengikuti CPNS. Ya, kalau di Jakarta misalkan kita mengenal ada istilah PTT dulu ya, pegawai tidak tetap guru honorer yang diangkat. Ini yang diprioritaskan. Sebenarnya Pak Aan ini harusnya menjadi prioritas. Ini sudah 21 tahun ini. Baik. Apa yang salah dari pemerintah daerah setempatkah atau mungkin dari awalnya Pak Aan yang mungkin? Ya, sementara ini kan pemerintah selalu beralasan bahwa kuota untuk pengangkatan CPNS terbatas, sehingga dengan 700 ribu guru K2 ini cuma diterima sekitar 240 ribu orang. Sehingga kan dengan demikian K2 yang 400 ribuan itu 300-400 ribu itu masih menanti kapan penyelesaian K2 ini. Nah, ini saya pikir belum lagi nanti ada non K2 ya. Nah, ini muncul lagi non K2 ini memang belum ada data resmi jumlahnya, tetapi sudah memperbanyak jumlah dari guru honorer ini. Baik, ya. Profesor, yang Anda simak dari pernyataan Pak Aan dan pernyataan Pak Suparman, apakah dari kementerian mungkin tidak memperhatikan mereka yang berstatus guru honorer yang segera diangkat, apalagi Pak Wan 21 tahun waktu yang tidak singkat gitu, Prof. Iya, memang paling sulit posisi dalam hal ini harus diakui pemerintah pusat Kemdikbud ya. Sebetulnya pemirsa juga tahu bahwa ini era otonomi daerah yang namanya pendidikan. Tapi kalau saya bicara begini disangkanya kan alibi kan ya. Tapi kenyataannya memang urusan guru itu urusan Pemda sebetulnya. Jadi kalau ada di antara guru yang PNS juga termasuk kategori PNS daerah. Jadi daerahlah yang kemudian yang mengatur guru-guru ini, ya kan? Tapi kenyataannya selalu kalau sudah mulai timbul agregasi jumlah guru yang honorer tadi kan, bagaimana nih Kemdikbud mengambil keputusan? Lalu tarik menarik antara pusat dan daerah kan begitu.
Memang betul kalau menuju CPNS kan harus ada tesnya ya, Pak Parman. Kemudian yang kedua ada kuotanya yang diperjuangkan oleh Kemdikbud ke Menpan RB biasanya yang ngatur moratorium atau menghentikan CPNS. Katakanlah Pak Menteri Nuh dulu dan Pak Menteri Anies sekarang juga mengupayakan agar untuk guru tidak di moratorium kan begitu, agar terus berjalan. Tapi kan keputusannya tetap ada di Menpan RB. Jadi hubungan men-CPNS ini ada Kemdikbud di situ, ada Menpan RB, ada BAKN, ada daerah juga begitu. Yang paling penting database-nya ini yang harus sama gitu, Pak Parman. Kadang-kadang yang di store dari daerah itu suka berubah-ubah juga gitu. Baik, mungkin Pak Suparman Anda membenarkan bahwa Pak Aan dan rekan-rekan Pak Aan yang sudah 20 tahun lebih ini tidak diangkat, apakah minimnya informasi yang diperoleh oleh guru honorer, Pak Suparman? Nah, biasanya guru-guru honorer itu sudah paham betul ya, ada masa pengangkatan CPNS untuk mereka. Cuma kan persoalan sekarang mereka dari, katakanlah tadi sekitar 700.000 guru, itu kan bersaing mereka, karena kuotanya sedikit gitu ya. Nah, saya pikir mungkin bisa saja pemerintah selalu beralasan anggarannya terbatas untuk pengangkatan CPNS. Nah, saya pikir ke depan harus, apalagi saya apresiasi ya dengan Pak Anies sekarang, Pak Menteri Pendidikan, begitu kuat untuk memperhatikan guru ya. Nah, ini saya pikir harus direkayasa lagi, skenario kan cara-cara lain, tidak hanya CPNS, tapi bagaimana supaya guru-guru honorer ini prinsipnya itu mereka tersejahterakan ya. Kemudian terlindungi dari sisi profesinya dan kemudian bisa mengajar dengan baik gitu anak-anaknya. Baik, Pak Parman, kita harus jeda sejenak karena Galeri Publik akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami.